salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari jahiliyah ilmu pendidikan kita. Tidak memperpanjang mukadimah untuk lancarnya kegiatan kita hari ini. Langkah baiknya kita berdoa dan keinginan masing-masing. Mulai. Selesai. Selanjutnya kita minta kepada Kak Riri sebagai fasilitator dari hari ini. Kepada Kak Riri, kami persilakan. Terima kasih Kak Yudevi, terima kasih Kak semuanya telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk tatap maya pada pagi hari ini. Di sini Kak izin screen. Baik Kak, kita mulai. Pada modul pada tatap maya sekarang kita akan mempelajari itu tentang modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya Kak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini ya Kak, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kita bersama. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Kak, di sini pada modul 1.2 ini kemana kita tujuan kita itu kemana Kak? Tujuan kita yaitu yang pertama itu untuk tujuan secara luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara aktif, secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan ini atau pada modul ini yaitu yang pertama itu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Tujuan sesi kali ini Kak itu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Di sini ada agenda kita yaitu ada 2 JP atau 90 menit. 5 menit itu pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit itu tentang asset based thinking atau berpikir berbasis aset. Yang 60 menit kita akan diskusi Kak, diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Yang situasi 3 yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi keempat menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Di 60 menit itu Kak, 5 menit pembukaan ada 10 menit per studi kasus nanti. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking? Di kasus kelima, di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Pada studi keempat,
bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Sekarang kita masuk ke apa di dalam pertanyaannya itu apa itu yang menurut kakak aset based thinking ini apa kakak? Silakan kakak klik raise hand atau di kolom chat boleh kakak. Apa itu? Mohon izin Kak, ulangi kembali pertanyaan Kak. Terima kasih. Pertanyaannya Ya, kalau itu tentang di sini ya Kak, kita masuk berpikir berbasis aset atau aset based thinking. Yaitu sekarang saya mau bertanya, apa setelah kakak mempelajari, kan kakak udah baca modul sebelumnya ya Kak. Sekarang saya mau bertanya tentang apa sih apa tadi aset based thinking ini menurut kakak? Berpikir berbasis aset ini apa sih Kak menurut Kak? Silakan di kolom chat. Oke, boleh Kak Nofriadi langsung. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan berbasis aset thinking ini adalah atau berbasis kekuatan ya Kak dalam bahasa Indonesia. Ya Kak. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada potensi dan kelebihan peserta didik yang melihat atau kekurangan dan pendekatan ini mendorong guru untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki setiap siswa. Dalam konteks pembelajaran PJOK itu berarti menggali minat siswa atau bakatnya untuk kemampuan fisik, baik itu berbagai aktivitas olahraga dan permainan. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Nofriadi atas penjelasannya tadi. Mohon maaf ya Kak, tadi lupa klik mic-nya. Sekarang ada dari Kak Suci. Kak Suci itu aset based thinking dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan sehingga berpotensi hal yang positif. Boleh dong Kak open mic-nya Kak. Ya, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Menurut saya aset based thinking itu adalah pendekatan berbasis aset, sehingga kita bisa berpikir tentang kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki dan mencoba untuk memfasilitasi kekuatan-kekuatan tersebut untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi apapun yang kita rencanakan, kalau berpikir aset dan kekuatan akan berjalan secara maksimal. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Suci atas pendapatnya. Selanjutnya ini ada dari Kak Resti, cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Boleh Kak, open mic Kak Resti. Ya, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk yang berbasis aset ini mungkin lebih ke cara kita Kak. Cara kita mengidentifikasinya, mengenalinya tuh kalau misalnya kita memikirkannya positif dalam hidup, mungkin nanti ke pembelajaran juga bisa gitu. Jadi nanti memang kekuatannya sebagai fokus pemikiran kita tuh di kalau misalnya mengenai hal-hal positif sebagaimana mengidentifikasinya itu mengenali hal-hal positif dalam maaf kak sebentar.
Sebentar, Kak. Oke. Oh, ini ada dari Kak Noviadi, pembelajaran berbasis kekuatan atau pendekatan pembelajaran berfokus pada potensi dan kelebihan peserta didik. Alih-alih hanya melihat kekurangan, pendekatan ini mendorong guru untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki setiap siswa. Dalam konteks PJOK ini berarti menggali minat dan bakat dan kemampuan peserta didik. Ya, Kak. Sini ada pertanyaan juga, Kak. Apa yang menjadi kesulitan dan Kak selama dalam menerapkan asset based thinking ini dalam pelajaran PJOK? Kesulitan dan keistimewaannya, Kak, dalam menerapkan ABT ini dalam pelajaran PJOK. Boleh klik raise hand aja, Kak. Dalam menerapkan apa, Kak? Dalam menerapkan asset based thinking, Kak, yang berbasis aset kekuatan, Kak. Boleh Kak Yudefri, silakan Kak. Silakan Kak. Kak Yudefri. Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Kak? Apa yang menjadi kesulitan, kekurangan atau dan keistimewaan Anda selama dalam menerapkan ABT ini, asset based thinking dalam pelajaran PJOK? Kesulitan Kak dalam menerapkan pembelajaran PJOK dengan menerapkan asset based thinking ini. Saya coba jawab ya, Kak. Boleh Kak salah Ningsih, lanjut. Nah, Iya mungkin Kak. kalau dari kekuatannya itu, aset kekuatan itu kita kan hanya mengatur kemampuan siswa, potensi siswa, baik itu secara pengetahuan maupun dengan secara prakteknya. Tanpa kalau kita menonton pada aset itu, kita harus membelakangi dulu tentang kekurangan siswanya. Tentunya motorik dalam cara berpikir anak itu kan berbeda, Kak. Karakter anak itu kan berbeda-beda. Nah, kalau sebenarnya bagus kalau kita mengesampingkan dengan kekurangan siswanya, bagus. Berarti kita fokus dengan kemampuan apa yang mereka miliki sekarang untuk mencapai yang lebih bagusnya. Tapi kalau kekurangannya mungkin itu, Kak.
kelemahan dari anak-anak yang kita harus kesampingkan dulu. Nah, kalau kelebihannya kalau kita pakai yang aspek kekuatan ini, kita hanya berpikir untuk maju aja. Mungkin itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Mohon maaf Kak, mic-nya Kak. Terima kasih Kak Suci. Ulang lagi ya Kak. Nah, kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, kekuatan itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan menurut Mahatma Gandhi. Selanjutnya Kak, kita masuk ke aset bahasa thinking dan keistimewaan aset bahasa thinking. Tadi sudah kita jelaskan ya, kita diskusikan. Selanjutnya mengapa ini Kak? Mengapa pencapaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi kita. Di sini ya Kak, kita masuk ke ada 3 kasus yang akan kita kita masuk ke 3 kasus ini ya Kak. Silakan Kak baca dulu kasus yang pertama ini ya Kak. Saya kirimkan kalau kurang jelas gitu. Mohon izin ya Kak, kita bagi menjadi 3 kelompok aja ya Kak. Jadi dalam studi kasus ini ada 3, nanti Rini akan membagikan menjadi 3 kelompok ya Kak. Bentar ya Kak, menjadi 3 kelompok saya ya.
Jadi nanti Kak di kelompok 1 itu ada studi kasus 3, kelompok 2 nanti studi kasus keempat, dan kelompok 5 nanti studi kasus ke kita bahas satu-satu aja lah Kak. Kita bahas satu-satu studi kasus ketiga saja yang kita bahas pertama. Nanti Kak silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini ada pertanyaannya Kak. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Selanjutnya, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi, kita bahas satu-satu saja Kak di kelompoknya masing-masing. Yang pertama, studi kasus ketiga. Silakan masuk ke roomnya masing-masing ya Kak. Silakan Kak diskusi selama 10 menit saya Kak, habis itu kita masuk ke ruang utama kembali. Ketua, ketua, ketua. Assalamualaikum ketua. Hormat ketua. Ketua. Kita nak ketua. Hormat. Assalamualaikum ketua. Selamat hari Jumaat ketua. Halo ketua. Ketua Yudi. DP.
Tekan yang tadi yang biru-biru itu saya tekan. Biru mana? Bu Nur kok belum bergabung, Bu Nur? Ah, belum bergabung lagi. Bu Nur, ini cara matikan, tekan, cara Mematikan suara. matikan. Kurang kali ya. Luar biasa ya Kak, dari kelompok 3 sangat luar biasa dalam berdiskusinya. Baik Kak, di sini setelah Kak berdiskusi dengan kelompok, dari kelompok 1 saya mau dengar pendapatnya Kakak. Apa sih pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut Kak, dari kelompok 1, adakah yang bisa mewakili dari kelompok 1? Atau salah satu dari kita Kak, apa hasil diskusi kita tadi Kakak yang sudah kita lakukan tadi berkelompok. Dari kelompok 3 boleh? Kak Suci, Kak Peno. Nah, boleh Kak Suci, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Ini tadi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman masalah kasus yang pertama. Di situ kami berpikir bahwa di situ saya berpikir bahwa Pak Gerak itu tidak berpikir tentang kekuatan aset yang dimiliki di sekolah, karena dia berfokus satu kekuatan aset saja. Padahal kan kekuatan aset itu ada 7. Yang sudah dibaca kemarin, ada 7 kekuatan aset yang ada di sekitar sekolah kita, tidak lingkungan saja, tapi kan bisa untuk sarana prasarana yang lain untuk digunakan pada saat proses pembelajaran PJOK. Jadi kalau saya lihat di kasus itu, Pak Gerak itu hanya memfokuskan satu aset yang dimiliki dan juga kepala sekolahnya tidak mendukung di kasus tersebut. Maka kalau seperti itu, kegiatan olahraga akan tidak berjalan semestinya karena memikirkan satu aset saja. Padahal ada kan aset-aset yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Gerak tersebut gitu. Kalau menurut saya ya Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci, luar biasa Kak Suci.
Betul Kak Cici, di situ Pak Gura itu hanya menggunakan beberapa aset saja. Adakah dari kakak yang ingin menambahkan atau berbeda pendapat dari Kak Suci? Ya Kak, dari Kak Nopriadi atau Kak Yusrizal? Kira-kira pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, Kak? Pendekatan kekurangan. Pendekatan kekurangan. Deficit based thinking. Apa Kak? Berpikir pendekatan kekurangan, deficit based thinking. Kak, betul Kak, betul yang dikatakan oleh Kak Cici tadi Kak. Jadi di dalam studi kasusnya tadi itu yang muncul yaitu pendekatan deficit based thinking, yaitu pendekatan yang hanya berbasis kekurangan. Jadi pada kasus ini Pak Gera hanya berfokus pada kekurangan yang mengganggu atau sesuatu perhatiannya itu hanya pada sesuatu yang mengganggu saja, sehingga pandangan segala sesuatunya dilihat dengan cara pandangan negatif saja yang terdapat pada kasus 3 ini ya Kak. Selanjutnya apa saja yang menjadi penghambat dalam studi kasus pertama tadi ya Kak? Apa penghambat dari studi kasus yang pertama tadi ya Kak? Hambatannya adalah yang pertama itu seperti kepala sekolah yang pesimis ya Kak. Nah, dia takut untuk berbicara kepada orang tukang kebun gitu. Dia merasa pasti ini orang tukang kebunnya pasti nggak mau nih gitu kan. Itu adalah penghambat dari kegiatan itu berbasis aset ini ya Kak. Selanjutnya ada mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset based thinking ini Kak? Ya Kak boleh. Kak Ferry. Boleh Kak Ferry, open mic Kak Ferry. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset based thinking ini Kak? Saya lagi sakit Kak. Suara habis Kak. Sakit Kak. Suara habis Kak. Tolong lepar pertanyaan yang lain dulu Kak. Terima kasih Kak Ferry. Semoga Kak Ferry cepat sembuh. Boleh Kak Andri, silakan Kak Andri. Open mic Kak. Atau Kak Peno, silakan Kak Peno. Boleh Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Riri. Kalau menurut saya, kenapa guru PJOK atau apa ini harus mempelajari aset thinking? Kalau yang saya pahami adalah cara berpikir positif. Artinya dengan cara berpikir positif ini sebagai kelemahan, sebagai hambatan, dapat kita carikan solusi dengan cara-cara berpikir kreatif, inovatif, sehingga kita paling tidak anggap di secara sarana prasarana kurang, tetapi dengan cara kita berpikir asset-based thinking, berpikir secara positif, kita bisa untuk memodifikasi hal-hal yang kurang tersebut menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat, dapat digunakan, tujuan pembelajaran pun tetap akan tercapai dari
cara berpikir asset based thinking atau cara berpikir positif atau cara berpikir berbasis kekuatan. Mungkin itu pendapat saya, Kak Riri. Saya boleh tambahan, Kak? Halo, Kakak fasilitator, boleh ditambah, Kak? Baik, saya coba menambahkan sedikit. Kenapa perlu kita mempelajari pendekatan positif thinking ini? Karena kalau menurut saya, itu dapat membantu kita menjaga kesehatan mental kita dalam meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar. Seperti menjaga kesehatan mental kita harus berpikir positif, dapat membantu teman-teman juga, sesama guru, menjaga kesehatan yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dan kegiatan belajar mengajar. Ya, berarti kita selalu berpikiran positif. Lalu kita dengan pikiran positif nanti kita dapat mengatasi masalah ya yang telah terjadi. Ya, sikap suci dapat membantu guru mengatasi masalah dengan lebih baik. Jadi jangan pada saat ada masalah kita selalu berpikiran negatif. Ya. Lalu dengan berpikiran positif kita dapat menginspirasi siswa juga. Ya. Dengan positif kita dapat meningkatkan kefokusan kita dalam pembelajaran. Nah, kemudian dapat menarik perhatian orang juga kita. Tapi dalam negatif, berpikir positif dapat menarik perhatian orang sehingga orang tersebut merasa nyaman saat berada di dekat kita gitu atau teman-teman kita. Jadi kita selalu berpikiran positif. Karena berpikiran positif ini dapat memberikan manfaat lain seperti menghindari pengaruh buruk dari pikiran negatif kita. Menghindari stres dan depresi. Lalu membuat tubuh kita menjadi lebih kuat untuk mempertahankan sikap yang lebih luas dan kita dapat nantinya mengatasi masalah-masalah yang terjadi jika kita selalu berpikiran positif. Mungkin demikian itu aja Kak Fasilitator. Kalau mohon maaf atas kesalahannya, mohon petunjuk. Terima kasih. Luar biasa Kak, terima kasih ya Kak. Mohon izin ya Kak, tadi terlempar karena jaringan juga bermasalah tadi di sini. Jadi lewat HP jadinya Kak. Nggak bisa screen. Terima kasih Kak Yulis, luar biasa pemaparannya, dan Kak Peno tadi terpotong karena nggak tahu apa yang disampaikan Kak Peno tadi, nggak kedengaran tadi Kak. Tapi luar biasa dari pemaparan dari Kak Peno. Selanjutnya Kak, ini ada kita ke situasi keempat Kak. Dikirimkan lewat itu aja ya Kak, lewat WA dulu ya Kak. Boleh Kak. Oke, boleh Kak. Nah, itu Kak sudah ada di WA kita, Kak silakan Kak baca dulu untuk kelompoknya. Sepertinya untuk studi kasus 4 ini tidak bisa kita bikin per kelompok karena laptop juga lagi mati ya Kak.
Silakan Kak baca dulu. Nanti kita diskusi langsung saja kita diskusi nanti ya Kak. Silakan Kak baca selama 5 menit.
Baik Kak, boleh diskusi Kak, bagaimana cara ini yang tentang Pak Jiwa. Kira-kira pada kasus Pak Jiwa ini Kak, apa saja aset yang dimiliki di SMA Jiwa Raga ini dan yang sudah dimanfaatkan? Boleh silakan diskusi Kak. Apa saja aset yang dimiliki di SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan di SMA Jiwa Raga ini Kak? Boleh Izin Kak Riri. Kak Lia. Ya. Izin ini diskusinya kembali ke room kelompok atau di sini aja nih? Di sini aja dulu Kak. Oh, di sini aja. Oke. Izin Bu Riri, Kak Riri ya. Kalau menurut pandangan Lia nih aset di sebenarnya aset ini telah dimiliki seperti aset manusia ya, sosial pun ada, politik hubungan antara sekolah dengan komite tadi, terus lingkungan saya rasa bisa memadai juga, terus secara finansial pun dia termasuk. Jadi kalau asetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu udah saya rasa udah tuh Kak Riri. Kenapa? Kalau menurut Lia nih secara finansial di sini sudah digambarkan bahwa SMA Jiwa Raga ini terletak di pusat kota ya, dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai dan mendukung sehingga kegiatan dapat diselenggarakan di sekolah. Tetapi di sini ada sedikit permasalahan karena kurangnya pemakaian terhadap alat, ya, karena tidak adanya sinkron antara guru PJOK dengan penjaga sekolah. Nah, terus apa lagi pertanyaannya Kak? Halo Kak Riri. Dan aset yang sudah dimanfaatkan Kak? Aset yang dimanfaatkan tadi udah ada 6. Satu lagi apa tadi Kak pertanyaannya? Itu aja Kak, dia apa saja asetnya? Ya, kalau menurut dia, walaupun aset ini kan di pembelajaran ini ada 7 ya, budaya dan agama juga ya. Nah, tapi kalau untuk dikaitkan dalam kasus ini, Lia cuma melihat ada 7 ya, manusia, sosial, politik, finansial, lingkungan. Oh ini ada 5 berarti, cuma 5. Karena rata-rata di SMA Jiwa Raga ini telah mendapatkan sekitar 70 poin aset tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Lia atas pemaparannya. Selanjutnya boleh Kak Julius. Silakan Kak. Kalau saya tadi sependapat dengan Kak Lia tadi Kak ya. Karena semua aset situ ada 5 aset tadi itu udah nampak. Manusianya sudah ada, sarana sudah ada, sosial sudah ada, ya. Cuma tinggal apa aja lagi. Yang satu lagi itu kurang sinkronnya, ya, antara olahraga dengan tugas sekolah gitu. Karena banyak sarana dan prasarana itu nggak dipakai, alasannya kuncinya tidak ditemukan. Berarti itu hubungan sosialnya yang agak kurang sedikit itu Kak, menurut saya gitu. Dan di sini pihak sekolah harus bisa gitu kan memberikan solusi. Jangan sampai masalah tersebut berlarut gitu kan, sehingga para orang tua yang menjadi donatur tadi
yang sudah siap memberikan bantuan tadi sosial di sekolah, mereka merasa senang juga, ya, karena yang mereka inginkan para orang tua ini, donatur ini, anak-anak di sekolah sana dapat belajar secara maksimal dengan peralatan yang digunakan. Saya rasa itu aja, Kak. Selanjutnya saya sama dengan Kak Lia tadi. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Yunus dan Kak Lia. Baik Kak, di sini kita dapat melihat apa saja aset yang dimiliki oleh SMA Juaraga. Itu dia terletak di daerah perkotaan yang strategis, sarana dan prasarana olahraganya juga memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Selanjutnya, upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, kesiswaan, satgas, guru, pemimpin sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, dan kebijakan dari kepala sekolah. Ada beberapa tadi slide yang tertinggal ya Kak, tentang ini Kakak. Bagaimana apa pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, Kak? Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan berfokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Di sini ada pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, mewujudkan visi dan mencapai tujuan-tujuan. Yang pertama ada masalah. Jadi di sini ada masalahnya, upaya mengatasi masalah. Perspektifnya adalah pasti ada sesuatu yang salah. Di kekuatan potensinya, upayanya ada identifikasi, apresiasi, selidiki, kekuatan atau potensi atau aset. Perspektifnya yaitu pasti ada kekuatan atau potensi atau aset. Selanjutnya masuk ke di masalah, pada fokus yaitu cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah, kesulitan atau batu sandungan yang kita temui. Pengalaman emosi tidak menyenangkan. Di sini ada kekuatannya. Kekuatannya itu kita bisa apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah atau tantangan atau batu lompatan jadinya, Kak. Terus pengalaman emosi seperti bahagia. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus kelima, Kak. Silakan baca dulu, Kak, 5 menit. Kita langsung diskusi di sini saja, Kak. Di rubrik kita saja. Izin Kak, bisa dibesarkan sedikit apanya Kak? Studi kasus 5-nya Kak. Nggak kelihatan. Di sini udah dikirimkan di apa Kak? Di WA supaya Siap, lebih Kak. terlihat jelas kan?
Sudah selesai ya Kak, kita lanjut. Ini mau bertanya, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Boleh Kakak silakan klik raise hand. Silakan Kak Julius. Ya, aset yang jurang tilang. Ya, oke Bu. Oke Kak. Kak Dia mohon dimatikan dulu apanya Kak mic-nya Kak. Silakan Kak Julius. Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini saya lihat Ibu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengikuti kegiatan kepada teman-teman PJOK di tingkat kabupaten. Berarti kalau kita lihat di sini aset sosial Ibu Hayati ini sudah ada, ya. Lalu dia berencana akan mengadakan pertemuan komunitas dan minta izin sama ketua MGMP PJOK dan mendapat restu. Berarti dari segi aset politik sudah ada, ya, karena direstui sama ketua MGMP PJOK. Dan pada kesempatan itu juga Bu Yati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dan sisi gaya pendekatan mengajar menerapkan pakai gaya komando. Nah, dan dapat menjadi anak tidak merdeka belajar. Baik, terima kasih Kak. Belum lagi, sebentar Kak, belum selesai. Jadi di sini Bu Hayati tadi merasa sangat miris gitu dia kan, ya, sehingga dia harus berbagi ke lingkungannya lah, bahwa cara mengajar komando itu nggak bisa lagi, karena dapat anak-anak kan sekarang ini anak-anak yang aktif, gurunya sebagai fasilitator saja. Selama ini terjadi gurunya yang banyak yang bicara. Jadi Bu Hayati ingin memperbarui lah gitu pemahaman guru-guru selama ini yang dapat gaya cara mengajarnya. Demikian Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Julius, luar biasa. Boleh Kak Lia, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Saya nih kan aset yang ada secara maksimal. Halo Kak? Iya Kak, lanjut Kak. Oleh Ketua MGMP ya. Jadi di sini Kak Hayati diundang oleh rekan-rekan PJOK ya di dalam komunitas MGMP-nya atau bisa kita kenal seperti KKG kita. Jadi memanfaatkan aset yang ada ini seperti Bu Hayati hanya memanfaatkan aset seperti aset sosial ya Kak ya, hubungan antara ketua MGMP mungkin. Jadi kalau untuk memanfaatkan aset secara keseluruhan belum terlihat sama saya ya Kak ya. Karena di sini beliau hanya diberikan kesempatan oleh ketua MGMP. Walaupun di dalam sosialisasi beliau ini mengatakan prosedur dalam pembelajaran tidak boleh komando atau sebagai macamnya. Sebagian ada memihak, sebagian lain tidak memihak, itu hak mereka masing-masing ya.
Walaupun sesuai dengan pemahaman saya, itu saya setuju juga dengan Ibu Hayati. Sebenarnya kita PJOK ya, khususnya ini di SD, apalagi kita memiliki ijazah itu kita adalah pendidikan sekolah dasar nih, pendidikan jasmani dan kesehatan khusus sekolah dasar. Kita tidak memiliki kepentingan untuk mencetak atlet ya, tetapi namanya manusia pasti kita menginginkan kalau peserta didik yang kita punya mendapatkan prestasi. Nah, di sini saya melihat pendapat Bapak siapa lagi tadi tuh? Ada menurut pendapat Pak Bugar ya. Kalau di dalam pembelajaran PJOK ini guru dikatakan berhasil itu ketika siswa memiliki prestasi. Berarti di sini itu tergantung pola pikir guru masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya memanfaatkan aset yang ada secara maksimal terhadap Bu Yati mungkin belum ya Kak ya. Karena aset yang terlihat hanya hubungan sosial antara Bu Hayati dengan Ketua MGMP. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Alia, luar biasa. Kak Alia, memang di sini yang kita temukan yaitu dari kasus yang kelima itu adanya komunitas MGMP, PJOK SMP tingkat kabupaten. Selanjutnya ada pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Betul kata Kak Julius tadi. Peran peserta didik yang aktif di dalam kegiatan MGMP dan pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Jadi lebih ke aset sosialnya, Kak. Ya Kak, di sini ada Jamboardnya. Ya Kak. Silakan kakak-kakak coba mengisi sesuai dengan aset yang ada di sekolahnya masing-masing. Bentar ya Kak, dibuka dulu. Saya akan coba silakan kakak masuk ke Jamboardnya kakak. Di sini pada di sini kakak bisa lihat, silakan masuk ke link yang sudah diberikan. Baik Kak Lia, silakan Kak Lia. Yang mana Kak? Belum ada lagi Kak? Di ini Kak, di kolom chat Kak. Silakan kakak isi sesuai dengan apa saja aset yang kakak miliki di satuan pendidikan yang mendukung kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Silakan kakak tulis aset apa saja yang sesuai tujuan aset yang dimiliki di sekolah kakak masing-masing. Silakan, ini ada aset modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik dan lingkungan, dan modal finansialnya kakak. Ya. Boleh kakak silakan isi ketujuhnya. Kalau ada ketujuhnya silakan diisi.
Kalau hanya ada beberapa, pokoknya disesuaikan dengan yang ada di sekolahnya Kak masing-masing. Di sini cara itunya ya Kak, di add comment. Kak klik add comment, nanti Kakak tekan di tempat Kakak akan menulis, diklik dan Kakak boleh buka seperti ini. Diklik, tahan, dan baru dibuka. Nah, bisa. Sehingga Kakak bisa menulis apa yang mau Kakak komen nanti. Karena saya berbahasa. Izin Kak Riri. Ya Kak Nenesi. Saya masih nggak bisa buka Kak. Coba boleh saya screen Kakak. Iya. Coba saya screen apa laptop Kak gimana? Boleh. Itu Kak. Kan diklik open Gmail kan Kak? Iya Kak. Kak keluar ya. Kayak gitu aja Kak. Tetap nggak bisa Kak. Coba ulang lagi Kak. Coba ulang masuk lagi. Bisa bagi linknya lagi Kak. Iya Kak. Ini sudah ada Kak Novriadi. Sebagai guru PJOK memiliki peran penting dalam memanfaatkan aset merancang pembelajaran. Inovatif. Aset boleh open mic Kak Novriadi. Ya kan Nengsi lanjut Kak. Coba klik Kak lagi Kak. Kemarin. Oh, di sini maksud pertanyaannya ini ya Kak. Mohon izin ya Kak. Di sini silakan Kak menulis aset apa saja dari 7 aset ini yang dimiliki di satuan pendidikan Kak masing-masing. Misalnya contohnya kalau manusia ini apa saja, seperti adanya guru, adanya peserta didik, terus adanya kelas sekolah, hal-hal yang bisa mendukung untuk pengajaran PJOK yang berkualitas Kak. Kak Julius sudah bisa masuk tadi itu Kak? Udah ada tadi? Oh iya Kak, tapi nggak, saya tekan linknya itu nggak mau Kak. Link. Kalau dilihat di sini Kakak udah masuk.
Kak Riri bisa bagi linknya lagi. Mungkin tadi saya masuknya bukan pakai akun ID belajar, pakai akun pribadi. Ini saya coba masuk pakai akun ID belajar, Kak. Makanya saya tadi keluar dulu. Iya, Kak. Kak Riri, untuk ngedit yang sudah terkirim gimana caranya Kak Riri? Mengedit yang sudah terkirim. Ini Kak, klik saja nanti terus Kakak klik. Bentar. Kak, linknya bisa dikirim ke grup Kak. Susah, nggak bisa di apa ini. Di copy paste Kak linknya Kak. Ya, bentar Kak. Bisa Kak. Udah bisa tadi? Udah aku ngeditnya Kak. Ah ya, kasih Kak. Apakah Kak Ferry? Ke grup Kak, biar bisa dibuka. Bentar Kak. Halo Kak Riri, masih nggak bisa Kak? Ini saya coba bagikan Kak. Masa screen lagi Kak? Ah ini Kak, padahal sudah pakai akun ID belajar kan? Ya Kak. Email tetap nggak mau Kak. Open Gmail, habis itu Kakak coba lihat Gmail Kakak kembali Kak. Kan Kakak open Gmail dia ada terkirim check your pin. Mungkin dia minta persetujuan ini ke Gmail Kakak. Gimana Kak? Dia minta persetujuan dari Gmail Kakak sepertinya ini. Ya kan udah masuk nih ke Gmailnya Kak. Ya coba Kakak open Gmail. Astagfirullah. Jangan ke yang Gmail ID belajar kan Kak? Ada Boleh Gmail belajar boleh Kak. Boleh dengan Gmail yang biasa pun bisa Kak. Ini sudah pakai Gmail ID belajar Kak, tapi nggak ada. Jika kalian enggak, Kak boleh di kolom chat aja Kak. Saya contohnya nih apa, terus tujuannya apa, gitu aja kita chat aja Kak. Apa-apa. Allah ya, kasihan.
Ini tidurnya. Baik Kak, kita lanjut ya. Di sini ada seperti Kak Suci, ada guru, kepala sekolah, komite, wali murid, semua karyawan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, luar biasa Kak, modal sosial di sini ada Kombel belajar dan HKV PJOK-nya. Oke. Politiknya bekerja sama dengan puskesmas dan instansi lainnya. Oke, lanjut. Modal agama dan modal budaya, kegiatan keagamaan setiap Jumat dan kegiatan di Minangkabawan. Tuh Kak, lanjut. Ada nih Kak. Maksudnya ada sarana dan prasarana PJOK, gedung sekolah, lapangan, perpustakaan dan lainnya. Lanjut. Ada nah, lingkungannya di pusat kota dan dekat dengan Satpol PP ya. Ada finansialnya dari dana bos dan dana komite. Oh, baik Kak, kita lanjut sisi kita sedikit lagi. Kira-kira di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satu pendidikan? Selama ini Kak pernah melihat nggak? Di mana sih posisi Kakak selama ini mengenal aset pada satuan pendidikan di sekolah Kakak masing-masing? Dan bagaimana Kakak mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan masing-masing Kakak? Silakan Kak. Klik raise hand-nya Kak. Silakan Kak Ferry, boleh? Kak Ferry, di mana sih posisi Kak Ferry selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali aset pendidikan? Ya, posisi. Oh, setelah apa Kak? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali, mengidentifikasi aset ya Kak? Ya, kalau menurut saya, kalau aset yang sudah ada bagaimana seperti alat tradisional seperti enggrang, bakia, itu bisa menjadi aset yang kita modifikasi di luar yang ditambahkan dari sekolah itu sendiri Kak. Sakit apa Kak? Suara Kak hilang Kak. Masih jelas kok Kak. Baik Kakak lanjut. Di sini kita udah bahas. Sekarang dapatkah kita memanfaatkan aset yang ada di satu pendidikan? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Ini ada di mereka Kakak.
Mungkin aja Kak boleh menjawabnya langsung saja Kak, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Kan tadi Kakak sudah menuliskan aset-aset apa saja yang ada di sekolah Kakak. Sekarang bagaimana Kakak bisa memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan di sekolah Kakak dan strategi apa yang Kakak lakukan selama ini? Boleh Kak Suci, Kak Suci. Ya, Kak Riri. Baiklah Kak Riri, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya bagaimana saya memanfaatkan aset yang ada di sekolah saya. Saya berusaha memanfaatkan aset itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian apapun yang dibutuhkan kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru-guru di sekitar sekolah untuk memanfaatkan aset ini agar bisa tepat sasaran. Dan juga aset-aset yang ada di sekolah, kalaupun tidak memadai, kita harus berusaha juga untuk memodifikasi aset-aset tersebut agar kegiatan proses pembelajaran kita juga akan berjalan dengan lancar. Jadi intinya kita juga perlu kolaborasi dengan atasan kita, dengan guru-guru sekitar, dan juga kita harus berpikir kreatif bagaimana caranya agar aset-aset ini bisa bermanfaat, dan walaupun kalau tidak pun ada aset yang digunakan, kita harus berusaha untuk memodifikasi hal-hal tersebut agar bisa juga berjalan dengan lancar. Begitulah Kak, makasih. Terima kasih Kak Suci, luar biasa. Selanjutnya Kak kita langsung ke jadi Kak selanjutnya Kak di tahap ini akan melakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikut, khususnya pada modul 2.5 dan modul 3 nantinya. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini adalah di akhir modul 1.6 ya Kak. Selanjutnya, apa saja tugas di tahap ini ya Kak? Yang pertama, Kak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk di sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua, Kak juga memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi Kak nanti di LMS ada contoh atau filenya Kakak, contoh filenya. Jadi silakan Kakak kerjakan tugasnya sesuai dengan file yang ada di dalam LMS ya Kakak. Contohnya seperti ini nanti ada di LMS kita Kakak. Bisa Kak itu nanti di LMS. Kak, adakah Kak yang bisa mengelaborasi kegiatan kita pada siang hari ini ya Kak? Memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini Kak. Boleh Kak Andri, open mic Kak Andri. Ya Kak. Apa kesimpulan dari modul kita hari ini Kak? Terima kasih Kak Lilian untuk elaborasi hari ini. Kita harus menggunakan semua, memanfaatkan aset yang telah ada dengan sebaik aset apa tadi, hubungan sosial, agama, budaya, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu Kak. Terima kasih Kak Andri atas elaborasinya pada hari ini. Bagi kakak-kakak berpikir berbasis aset atau kekuatan, paradigma inquiry apresiatif dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan melalui analisis cerita yang telah kita lakukan hari ini. Jadi Kak, kita
kita sekarang berpikir bagaimana kita harus berpikir berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki di sekolah kita masing-masing. Maaf Sehingga Kak Riri, suara Kak Ya. Riri tidak jelas karena suara mic Kak Riri suara di luar lebih keras lagi. Ya maaf Kak, jadi lagi jadwal pulang Kak, jadi mohon maaf ya Kak. Jadi di sini Kak, kegiatan kita hari ini itu berbasis aset. Jadi kita mulai berpikir bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi selama ini kan kita refleksinya hanya melihat kekurangan saja. Kita tidak minim untuk melihat kekuatan yang ada dalam sekolah kita atau dalam diri kita. Jadi mulai hari ini Kak, kita harus berpikir bagaimana kita melihat aset kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak merasa pesimis terhadap pembelajaran yang sulit kita temukan di sekolah kita, Kak. Baik, Kak, mohon maaf dari saya. Terima kasih untuk waktunya Kakak. Dan jika ada kesalahan dari saya, karena saya banyak bicara, Kak, banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Yu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Kak Yu Devi. Adakah Kak Jeffrey ini masih ada? Silakan Kak Jeffrey tutup. Tidak ada ya? Apakah apa yang Kak Eri sampaikan Kak? Tutup kegiatan kita hari ini lagi Kak. Ya Kak, kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga dengan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Selanjutnya kita berfoto bersama Kak. Kita dengan kelas 6 dan kita bisa ya. Ini aja Kak. Boleh. Silakan Kak, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak, luar biasa dan maaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Ini Kak.